kan? Sementara yang ini dia bisa tanam langsung, bisa juga dibibit. Itu dari situ perbedaannya. Terus di mangrove ada juga istilah propagul. Biasa kalau kita mendengar misalnya suatu saat SMA 3 diundang komunitas atau diundang siapa lah untuk gerakan penanaman mangrove, harus bertanya dulu mangrove jenis apa yang ditanam dan yang ditanam apa, bibit kah atau buah. Kalau dia menanam propagul berarti buah. Ini kalau panitianya mengatakan kita menanam bibit mangrove berarti dia sudah yang berdaun. Itu perbedaan. Jadi ada istilah di mangrove itu, kalau kita menanam, kalau dia bilang menanam bibit berarti bukan yang seperti ini. Tapi kalau kita mengatakan kita menanam propagul berarti dia yang seperti ini. Ya, ini lebih mudah tanamnya karena sisa tancap. Kalau yang berdaun kita harus gali dulu, terus ditanam, butuh perlakuan yang ya pakai perasaan lah supaya pohonnya juga tahu kalau dia diperlakukan sesuai dengan aturannya dia. Nah, yang ini adalah pucuk calon daun. Yang kecil-kecil, jangan sampai terbalik nanti ya, tanamnya begini. Iya, kami pernah menemukan orang ini bukan siswa ya yang menanam, pernah terbalik seperti ini. Karena dia bilang ini juga runcing tapi kecil. Nah, seperti itu. Kenapa yang ini dianggap sudah layak ditanam dan dibibit, maksudnya ditanam langsung dan dibibit karena ini salah satu pertanda bahwa buah mangrove itu sudah tua ketika mempunyai garis seperti ini. Yang jauh mungkin penglihatannya masih bagus. Di sini ada kayak garis-garis ya. Sementara yang ini belum. Caranya yang garis itu yang lepas. Ini yang tinggal di pohon. Jadi ini yang tinggal di pohon. Jadi pada saat tua ini yang jatuh. Ya dia bunyi. Dia bunyi kalau jatuh ke air. Ini juga akan bunyi. Sebenarnya ini punya bunyi juga sih. Ada guru seniman di sini. Semua segala sesuatu pergerakan di muka bumi ini itu punya bunyi dan punya rasa. Iya, makanya kalau kami masih anak seniman. Itu. Nah, jadi sudah lihat tadi kan seperti itu. Sementara pada saat menanam untuk jenis ini buah, jika kita nanti menanam bukan yang berdaun, biasanya ada istilah ajir atau bambu. Ini yang belum diketahui kepala sekolah Pak. Itu ada bambu yang harus disiapkan kurang lebih panjangnya 60 cm. 60 cm dia harus lebih panjang dari misalnya ini buah mangrove yang mau ditanam, dia harus bagi dua, lebih panjang bagi duanya lah dari ini. Fungsinya kenapa? Pada saat ditanam yang ditancap terlebih dahulu adalah ajur itu, bambu. Misalnya kita menanam jarak 1 kali 1. Jadi yang ditanam terlebih dahulu itu adalah bambunya. Nah, fungsinya adalah untuk mengikat buah mangrove ini di bambu itu sehingga agar tidak tergerus arus. Apalagi kalau kita menanam misalnya berhadapan dengan laut lepas atau dekat-dekat muara. Syukur-syukur sih kalau di dekat sekitaran situ tidak ada sampah. Karena sampah menjadi salah satu faktor utama penyebab gagalnya pertumbuhan mangrove. Nah, pada saat kita sudah menanam, anggaplah kalau ajirnya itu ini ya, anggaplah ajir ini ya, maksudnya ajir ini bambunya, potoknya ya besarnya juga seperti ini.
diikat, ditancap, lalu proses mengikatnya pun pakai tali rapia. Jadi mengikatnya itu harus agak ke atas. Kita harus tahu tali ini harus lebih lama kena sinar matahari ketimbang kena air. Kenapa? Karena kalau dia lebih lama kena air akan mencederai bibit mangrove kita nantinya. Karena dia lambat putus. Tapi kalau dia lebih lama kena sinar matahari ketimbang kena air, berarti tali rapia itu cepat putus, rapuh dia. Karena kalau dia tidak rapuh, dia akan melukai batang bibit kita dan akan mempengaruhi pertumbuhan bibit itu sendiri. Nah, kalau adik-adik itu sekalian mendapatkan jenis bibit yang masih ada seperti ini, tolong jangan dilepas ya. Pada saat menanam jangan dilepas. Ikat saja sekitar bagian sininya, ya, sekitaran sini. Karena ini nanti pada saat dia sudah ditanam dia akan layu. Layu ke bawah seperti ini. Usia 1 minggu sampai 2 minggu ini lepas dengan sendirinya dan dia akan kembali tegak. Seperti itu mangrove. Tapi kalau kita ikat di sini, dia tidak punya kesempatan untuk turun dan memperlambat pertumbuhannya. Itu kalau yang pakai helm. Seperti itu. Sampai di sini paham ya? Paham ya? Sampai di situ. Nah, kalau dia dulu. Saya kayak penyuluh obat ya. Tunggu deh ya, buayanya belum keluar. Garing. Oh, gitu. Jadi kalau kita menanam ini namanya bibit mangrove. Kalau tadi propagol, ya namanya bakau. Tapi kalau kita menanam seperti itu buah, berarti kita menanam propagol. Itu perbedaannya. Kalau dia menanam bibit berarti sudah seperti ini. Nah, pada saat ada yang sekalian menanam, pastikan dulu lubangnya yang sebelah. Baru ini di sobek, ditanam. Kalau dia berlumpur, ya kan, kalau lokasi penanamannya nanti berlumpur sekitar 30 cm, ini bisa dilepas semua, akarnya pun bisa sampai muncul, dia ditanam. Tapi pastikan, beda tadi kan, beda yang tadi. Kalau yang tadi ajirnya terlebih dahulu, kalau ini bibitnya terlebih dahulu. Tanam baru ditancap di samping bambunya atau jenis kayu yang lain, ikat, tetap kita ikat. Perbedaannya cuma seperti itu. Nah, ini juga jenis bakau. Jadi salah satu hama yang mengganggu pertumbuhan mangrove itu setelah usia seperti ini, saya tidak tahu, mungkin ada semua tahu kalomang ya, tahu kan? Jadi salah satu hamanya itu kalomang. Kalomang itu sangat suka makan ini. Dia penggerak batang dan sekaligus memakan pucuknya. Itu. Yang kedua tiram. Ya. Itu. Yang kedua tiram. Yang ketiga adalah sampah plastik. Sampah plastik. Itu salah satu hama dari yang mengganggu pertumbuhan bibit mangrove itu sendiri. Jadi selain kaloma itu
sampah. Jadi makanya penting buat kita jangan sama sekali membuang sampah plastik di sembarang tempat. Kalau saya tidak jarang sih pakai kata membuang karena kesannya kurang ajar. Simpel lah sampah itu di tempat, bukan buang. Kalau membuang berarti tidak akan diperhatikan lagi. Kalau disimpan masih butuh perhatian. Seperti itu. Sama dengan, iya kan? Disimpan pasti akan masih butuh perhatian karena untuk sampah tidak ada istilah buang. TPA pun bukan tempat pembuangan sampah, tapi tempat pemrosesan akhir. Sampai di sini paham ya? Untuk sementara. Jadi fungsi mangrove itu sendiri selain mampu menahan laju abrasi, juga mampu menjadi tempat berkembang biaknya berbagai jenis ikan, dan yang paling utama dia menjadi filter untuk tambak-tambak kita yang ada di sekitar